Hai teman-teman, kembali lagi di tempat belajar kita bersama. Welcome to Neo Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk kita belajar tentang hujan. Seperti yang kita tahu, hujan merupakan hal yang terpenting bagi setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Oleh karena itu, hujan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Karena itu, kali ini kita akan belajar tentang pengertian hujan, mengapa hujan bisa turun, dan bagaimana proses terjadinya hujan. Karena itu, tetaplah menonton video ini ya. Teman-teman pasti sudah pernah melihat hujan. Tapi, apakah teman-teman tahu apa itu pengertian hujan? Ya, pengertian hujan adalah sebuah peristiwa jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi yang berwujud cairan. Dan dalam pengertian yang lebih sederhana, hujan adalah air yang jatuh dari langit yang berasal dari awan yang telah terisi penuh dengan embun. Oleh karena itu, hujan membutuhkan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar bisa menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas suatu permukaan bumi. Pertanyaan yang kedua, mengapa bisa turun hujan ke bumi? Hujan bisa terjadi karena adanya proses alami di bumi. Hujan merupakan salah satu siklus perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, dan berlangsung secara terus-menerus sehingga hujan dapat terjadi melalui proses-proses tertentu. Hujan yang turun tentu memiliki beberapa proses yang harus dilalui, karena hujan merupakan bentuk proses presipitasi yang menjadi bagian dalam siklus hidrologi. Kemudian, hujan yang turun itu berupa titik-titik air bisa sampai ke bumi karena awan yang terisi penuh oleh embun yang telah berubah menjadi air. Untuk menjadi hujan yang sempurna, hujan pun memiliki beberapa tahap yang dilaluinya untuk kemudian turun ke bumi dalam kurun waktu yang tepat. Dan sinar matahari yang membawa energi panas menyebabkan adanya proses evaporasi, dan inilah awal yang menyebabkan turun hujan. Ketika hujan turun ke bumi, hujan itu melalui beberapa tahap, yang itu tahap pertama, tahap evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan yang terjadi pada air di bumi seperti laut, sungai, danau, dan juga air lainnya, yang disebabkan oleh panas matahari dan kemudian menghasilkan uap-uap air. Pada saat uap air terangkat ke udara, maka akan terjadi proses kondensasi, yaitu uap-uap air berubah menjadi embun. Dan kita masuk ke tahap yang kedua adalah tahap kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan uap air berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air lebih rendah daripada titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak dan memadat, lalu membentuk menjadi awan. Dan kita masuk ke tahap yang ketiga adalah tahap koalensi. Ketika terjadi perbedaan tekanan udara di langit, maka akan menyebabkan pergerakan udara atau angin, dan kemudian angin akan menggerakkan awan yang membawa butir-butir air menuju tempat dengan suhu yang lebih rendah. Kemudian, ketika awan-awan terkumpul bergabung menjadi awan besar yang berwarna kelabu, itulah yang disebut dengan proses koalensi. Baiklah teman-teman, itulah 3 tahap dasar yang menyebabkan terjadinya hujan turun ke bumi.
Pastinya teman-teman pernah bertanya, kapankah air yang terdapat pada awan akan turun ke bumi untuk menjadi hujan? Jawaban yang pertama adalah saat kondisi awan sudah tidak dapat menampung air lagi, maka akan turun titik-titik air ke bumi menjadi hujan. Dan jawaban yang kedua adalah saat butir-butir air pada awan tertarik oleh gaya gravitasi bumi sehingga menyebabkan terjadinya hujan. Baiklah teman-teman, itulah pengertian dan proses terjadinya hujan yang turun ke bumi. Sekian dulu ya teman-teman video pembelajaran kita kali ini, dan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa dapatkan video pembelajaran lainnya.